Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak maju kalau kesini nunggu reflektor gitu. Nanti menyesuaikan aja ya yang di live streaming. Halo teman-teman semuanya, sehat? Alhamdulillah ya. Ini kayaknya lemes sekali. Apa emang Gen Z begitu ya? Tahun-tahun gitu ya? Kenalin, nama gue Fuad. Sekarang memang lagi aktif sebagai seorang influencer dakwah, dan hari ini insya Allah kita bakal ngobrol sebuah topik yang kayaknya di kolom komentar banyak sekali atau di memes ya. Hidup lagi capek-capeknya malah apa gitu ya sih? Ngerasa nggak sering lihat memes seperti itu? Nah, yang banyak orang nggak tahu ternyata Gen Z kayak kalian itu juga ngerasain capek. Seolah-olah kan kalau kita mau protes tuh, ya kamu tuh gak usah banyak ngomong, lu pikir bapak nggak capek? Ya udah akhirnya oke, gue diem aja. Bu, aku mau ngadu gini ya, kamu pikir ibu gak capek? Oke, diam aja. Padahal Gen Z ternyata punya capeknya sendiri, dan ternyata setelah dibuka tadi, disuruh tulis, itu adalah capek-capek yang sebenarnya dirasakan oleh orang-orang dulu. Cuman bagi mereka dulu itu bukan hal yang perlu dikeluhkan. Ya, jadi ini beda generasi nih. Nah, kebetulan Kak Fuad tuh generasi sandwich, jadi tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah, jadi sering dapat keluhan tahu bapak di atas dan juga adik-adik yang di bawah. Ya, makanya hari ini kita akan ngobrol sebuah topik yang tadi ngomongin soal hidup lagi capek-capek. Kenapa kira-kira orang capek? Tadi kan ada ya, gara-gara tugas kak, gara-gara apa tadi? Gak ada waktu buat main kak, gara-gara main game malah kalah kak. Jadi main aja bisa bikin capek. Apalagi? Kira-kira semua itu gara-gara apa? Ya, stres. Stres itu karena apa? Mari kita bareng-bareng kita telusuri ya. Gara-gara stres kak. Stres itu muncul karena apa? Nih misalkan nih, kalian lapar, terus Kak Fuad kasih makan, stres nggak? Enggak. Kapan muncul stresnya? Lagi lapar terus nggak dikasih makan, betul. Capek, kesel, emosi, lelah, itu muncul sebenarnya karena ada satu masalah, tapi nggak ada solusinya. Lapar itu kan masalah ya? Iya kan? Kalau makanannya ada mah ngapain? Dipikir, enak kan? Yang bikin kesel itu kan pengennya makan, makanannya nggak ada. Main game itu hiburan kan? Kenapa bisa capek dan kesel? Karena kalah. Karena nggak nyampe yang dia pengen gitu. Jadi selalu capek itu muncul karena nggak harapannya kesel. Kalian pengen istirahat, ada tugas tambahan. Jadi ya, capek itu rumusnya gitu. Atau kesel, masalah itu rumusnya gitu. Sesuatu yang kalian harapkan, tapi kejadiannya faktanya tidak seperti yang kalian harapkan itu. Ini paham ya? Jadi sebenarnya rumus hidup itu andai kata kalian bisa hidup harapannya A dapatnya A, insya Allah tuh nggak ada keluhan tuh. Tapi emangnya ada orang hidup kayak gitu tuh? Betul, nggak ada. Coba lihat film. Pasti teman sering nonton film. Let's say berbagai genre ya. Kalau suka nonton film pasti. Let's say Marvel lah ya, atau apapun itu, genre drakor. Nonton drakor ada? Nontonnya apa? Udah nonton? Wah, sih. Udah nonton? YouTube juga nggak? Oh, yang nonton film Marvel ada? Ada. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Yang suka nonton drakor? 1, 2 di belakang di ujung sana. Yang suka anime? Anime? Nggak ada, suka juga anime. Terus yang ini, ciri-ciri nonton apa? Nggak nonton ya? Oke, baiklah. Mungkin karena habis ya, jadi tidak nonton ya. Semoga tidak ya. Film, bayangin ya, film nih. Kita ambil contoh misalkan kalau moving berarti kalian nggak nonton, kita ambil Avengers aja. Karakter utama misalkan saya Iron Man. Iron Man ini sosok yang hebat kan? Oke, punya power ya. Dia punya kecerdasan. Oke. Let's say dia, kalau kalian ingat Iron Man pertama sebelum dia jadi punya kemampuan suit yang keren itu kan sebenarnya dia lagi kaya rayanya, lagi terkenal, berarti dia diculik kan? Dia diculik ke sebuah goa. Yang dari situlah dia kemudian berpikir untuk bikin suit Iron Man tadi itu. Oke, let's say nggak ada penculikan, nggak ada masalah nih. Atau diculik dia berhasil kabur, dia kabur. Kira-kira filmnya berapa jam dulu jadi? Ya, semenit. Yang bikin keren itu diculik, nggak bisa kabur. Masalah. Kalian senang kan? Jadi sebenarnya kalian tuh nggak pengen punya masalah, tapi senang lihat masalah orang. Buktinya kalian senang kan Iron Man diculik karena kalian tahu, oh, habis ini pasti si Tony Stark ini akan berpikir untuk nemuin jalan keluar, dan di situ serunya kan? Dia akan mikirnya dia bikin tuh baju yang Iron Man pertama yang bentuknya cukup banget itu, gede banget itu, yang warna steel murni gitu. Udah jadi tuh. Terus kalian kenapa terus ngikutin? Karena kalian tahu
Di poster nggak kayak gini pakaiannya. Di poster warnanya merah keren kece gitu. Berarti pasti ada tahap-tahap selanjutnya yang bikin dia nih berproses gitu. Dan kalian tunggu masalah demi masalah. Masalah berikutnya apa? Begitu dia selesai keluar dari goa tersebut, kabur dengan segala macam trik yang dia punya, kecerdasan yang dia punya, tiba-tiba dia harus melawan pemerintahan karena pemerintah menduga dia menjual beli senjata dan lain-lain. Seru sampai ending. Tiba-tiba ada Iron Man 2, masalah baru. Kalau nggak ada masalah baru, nggak mungkin jadi Iron Man 2 kan? Nggak mungkin jadi yang ketiga, nggak mungkin ada Thanos, nggak mungkin ada segalanya. Yang bikin seru ini masalah. Kalau Thanos bilang begini, ya manusia memang pada jahat-jahat sih, tapi kayak ya udahlah, aku mau bertani aja. jadi Avengers kan? Nggak ada. Thanos itu kan masalahnya gemes sama penghuni alam semesta kan, dia kan lintas apa ya, universe ya, yang kelakuannya tuh bagi dia tuh buruk sehingga dia pengen memusnahkan separuh populasi. Itu kan tujuannya si Thanos kan. Andai kata dia nggak kepengen menyelesaikan masalah itu, dia kayak ya udahlah, aku mau bertani aja gitu. Kira-kira ada Avengers? Gak ada. Kalau awalnya misalkan Amerika nggak ada peperangan sehingga si Steve nggak mungkin nggak direkrut menjadi seorang Kapten Amerika, jadi Kapten Amerika nggak jadi film nggak jadi film. Permasalahannya kan Amerika lagi butuh sosok, ya kan ya, tapi nggak tahu sosoknya yang gimana. Akhirnya adalah seorang keking kurus banget, dijadiin alat untuk apa namanya, ada lab gitu ya, kemudian dia jadi kokoh kekar gitu. Jadilah cerita. Intinya semua ini dan film-film lainnya semua pasti bergerak karena masalah. Ini rumus. Ini juga bisa kalian pakai nanti kalau buat karya tulis, mungkin buat novel, cerita, atau buat medsos ya, konten. Awalnya tidak masalah. Bayangin kalau ada orang bilang gini, halo teman-teman semuanya, ya jadi hari ini aku nggak ada ngapa-ngapain nih, cuma mau curhat-curhat aja. Langsung diskipkan orang, ngapain? Tapi kayak guys, ini penting banget, kalian harus dengerin. Gua tadi baru ketemu bapak-bapak aneh banget. Kalian nonton nggak gitu? Pasti, bapaknya apa tuh? Kenapa? Rumusnya, orang pengen tahu masalahnya apa. Itu rumus semua, medsos. Ini kalian kalau jadi konten kreator masalah. Game, yang bikin game seru apa? Ada musuhnya. Cuma misalkan game, silakan pilih karakter, pilih karakter terus pas main, musuhnya bakal gak ada. Apa yang seru? Permainan yang real, bola, basket, yang bikin seru apa? Ada tantangannya kan, ada rules itu kan masalah, nggak boleh keluar dari garis ya, itu kan masalah tuh. Tadi kata, nggak apa-apa, mau keluar dari garis mana aja boleh ya, mau main sampai rumah tetangga, mau sampai kabupaten sebelah juga boleh, tendangnya terus bolanya. Jadi nggak seru kan? Yang bikin seru kan karena dikasih batas. Nendangnya yang disebut gol yang mana? Yang ini doang nih, yang gawang. Kalau di luar gawang nggak hitung gol, itu out. Kasih masalah. Kasih orang ini musuhnya ya, 11 orang nih bola. Basket juga nih ada musuhnya. Nah ini kalau nggak ada musuhnya, emang seru permainannya? Nggak seru. Di awal ini, Kak Buat mau bilang, jangan anggap masalah sebagai masalah. Oke, maksudnya apa? Masalah itu normal. Selama kalian hidup jadi manusia, pasti bermasalah. Oke, kamu lanjutkan ceritanya. Saat kalian nonton film ini, apapun filmnya kalian pernah nonton, rasanya seru atau kalian juga bermasalah ya? Kalian rasanya kayak susah gitu nontonnya atau kayak seru aja, happy gitu nontonnya, ikut deg-degannya seru aja gitu ya? Kenapa bisa seru? Ya, ada konflik, tapi konfliknya di kalian atau di sini? Betul. Kalau konfliknya di kalian, misalkan nih, habis berantem sama orang tua, nonton film jadi seru nggak? Lagi lapar banget, dikasihnya malah film, fokus kan nontonnya? Enggak, karena masalahnya di kalian. Kalian kenapa bisa bilang ini seru? Karena masalahnya di mereka, bukan di kalian. Kapan jadi masalah? Kalau kalian tiba-tiba ambil peran itu, misalkan ya, ini Iron Man ya, Iron Man itu udah disebut semua kemampuannya ini, masalahnya ini. Oke, kamu akan nonton. Enggak mbak, kamu nggak nonton, kamu jadi Iron Man yang mau. Begitu kamu jadi Iron Man nya, kamu akan jadi orang dengan seperangkat masalah Iron Man. Jadi paham? Masalah muncul kalau kalian mengambil peran. Selama kalian jadi penonton, kalian pasti ngerasa baik-baik aja. Orang di bioskop itu kenapa bisa ketawa, happy, bahkan ya, nih, kalian nonton Iron Man itu ada orang dibunuh nggak sih? Ada yang mati nggak? Ada yang terpukul nggak? Ada yang kehilangan nggak? Sedih kan?
Tapi kok kalian nangis selesai 3 jam pulang dari bioskop masih bisa makan santai, kenapa? Karena yang mati di bioskop orang-orang itu, di layar itu, bukan kalian. Kapan menjadi masalah berat? Kalau kalian mengambil peran, bismillah, aku Iron Man-nya. Habis itu kan harus menyelamatkan dunia, ya kan ya, harus melawan Thanos. Itu ada ya. Masalah itu muncul hanya jika kalian ngambil peran. Kalau enggak mungkin kalian bermasalah. Jadi kalau kalian pengen punya masalah berat, jangan ngambil peran. Gak usah sekolah, gak usah jadi anak, hubungan orang tua, itu masalah. Hidup sendiri aman. Masalahnya ada tapi nggak seberat peran-peran itu. Mau kayak gitu? Kita pasti punya peran. Orang itu pasti punya peran apapun itu. Dia bisa jadi seorang anak dari seorang ibu, dia bisa jadi seorang makmum, seorang teman, seorang dosen, seorang karyawan. Ini peran. Maksudnya kawan bilang gini, sebagai defaultnya kalian lahir dari orang tua itu adalah sebagai seorang anak dan sebagai seorang hamba Allah. Itu peran pertama yang ada di hidup kalian. Oke, kita perkecil anak dulu aja deh. Kan kalau bayi nggak harus sholat ya, nggak harus kerja, bayi anak lah. Itu peran pertama yang ada di hidup kalian. Namanya peran berarti ada hak dan kewajiban kan. Contohnya peran sebagai Iron Man tadi, haknya dia apa? Haknya harus terlihat keren. Pokoknya gimana caranya saudara bikin dia keren. Haknya dia apa? Dia harus pinter. Itu hak dia. Kewajiban dia selamatin dunia, melawan Thanos, nggak boleh lelah. Iya deh, itu kewajiban Iron Man. Kalian nonton sampai Endgame deh. Di Endgame itu bahkan dia udah resign, udah nggak mau nyelamatin dunia lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia balik lagi kan? Akhirnya nyelamatin dunia lagi. Kenapa? Ya ini peranku. Kalau aku nggak balik lagi, aku bukan Iron Man. Makanya di ending waktu dia ngancurin Thanos, dia bilang apa? I am Iron Man. Kenapa? Ini peranku. Aku Iron Man. Kalau aku nggak ngelakuin ini, aku bukan Iron Man. Aku Tony Stark biasa, atau mungkin aku hanyalah Robert Downey Jr. Jadi ya, peran itu pasti menuntut hak dan tanggung jawab. Ketika kalian lahir jadi anak, ada haknya. Dikasih jajan sama orang tua, dikasih ASI, dirawat, disayang, tapi juga ada kewajibannya harus bakti sama orang tua. Ya itulah hidup. Mau gimana? Peran. Naik perannya, tiba-tiba masuk umur 7 tahun, udah wajib sholat, jadi hamba Allah, udah puasa. Tadinya lihat bocah-bocah itu, kita lagi puasa dia malah makan, enak kan? Ya karena dia belum mengambil peran tanda kutip hamba Allah. Belum balik itu kan ketika kalian udah yang cara menstruasi dan kau basah. Itu peran pertama kali nambah tuh. Iron Man bisa tamat dengan 4 episode. Kok kalian masalahnya nggak tamat-tamat? Karena pertama, kalian hidupnya lama. Yang kedua, peran kalian nggak cuma satu. Si Robert Downey Jr. selamanya dia hanya akan menjadi Iron Man di satu film. Kalian kan lebih keren dari itu. Sudahlah anak, sekarang hamba Allah. Nanti ya, nambah harus sholat, bakti sama orang tua, bakti sama Allah, harus taat sama Rasulullah, nambah. Umur sekian masuk sekolah, jadi siswa, jadi murid, nambah nggak? Nambah. Di hidup yang sama, makanya tadi bilang, kok waktuku kurang ya? Bayangin kalian itu 24 jam, jadi anak, jadi murid, jadi hamba Allah, harus sholat, harus dengerin guru, belajar, lulus, tapi juga patuh sama orang tua. Tapi karena kita bukan film. Kalau kita mau kayak film ya kita kayak Iron Man aja, satu peran aja. Ya jadi Iron Man aja. Itu pun dia di situ pernikahannya nggak lancar ya. Jarang di rumah lagi sama istri karena dia kan nggak bikin dunia. Dia bahkan harus meninggalin anaknya untuk berperang lawan Thanos kan. Ya artinya ada yang dikorbanin. Nah kita kan ngadepin semua itu. Apalagi, jadi teman, beda lagi. Nah, sekolah ketemu teman kan, sering ketemu orang yang rese, suka ngebully, ngomongnya kasar, egois. Temen itu gimana coba? Lagi mau fokus jadi murid yang baik, digangguin sama temen rese, pengen nyontek, pengen ini, ngajak ribut, rese, temen. Tapi gimana lagi? Kalian hidup sebagai orang yang punya pertemanan, mau gimana? Dilatih untuk sabar, mengerti orang lain, berbagi. Pengennya sih makan sendiri, tapi teman di sebelah gimana dong? Berbagi, itu kan peran. Apalagi nambah? Di rumah, tetangga. Tapi ini kayaknya jarang juga kalian ya. Jarang ada yang mikirin tetangga kayaknya. Dan lain-lain. Peran. Sampai sini bisa dimengerti? Belum takut lanjut makin jauh.
bahasanya. Dan kenapa capek ya? Ya karena kita mengambil peran. Buktinya kalian hadir di sini. Ini orang berani loh kalian itu ngambil peran. Karena banyak orang lain nggak mau ngambil peran, dia nggak akan mau kesini. Karena ini peran lain lagi, kalian akan menjadi dan takutnya kan jamaah. Kapan jadi orang yang berperan sebagai pembicara. Kalau acaranya selesai jam 11, kamu jadi apa? Ya bisa jadi teman kalian. Kalau kalian begitu mudah jadi om kalian. Udah bukan pembicara lagi, kalian harus dengerin kabuan, bisa ngobrol santai aja. Sama orang tua juga sama. Tahu orang tua kalian ada yang guru misalkan, ya di sekolah jadi guru, di rumah jadi bapak. Dan pagi sendiri jadi suami. Contohnya nih, kabuan sekarang kan sudah berkeluarga, sudah punya anak. Kabuan tuh ngerasain perannya banyak banget. Sekarang jadi pendakwah kayak gini. Di rumah jadi suami, plus jadi ayah itu juga beda loh. Suami dan ayah itu beda loh teman-teman. Gimana bersikap ke istri sama ke anak itu beda banget. Gak pernah lagi. Ya itu aja, udah bikin beban. Setiap misalkan kawan merasa beban terus mau nangis, capek loh. Kalau capek mau nangis, kawan kenapa? Masa pendakwah nangis, masa suami nangis, cowok. Nih cowok aja lah. Sebagai cowok aja udah pernah. Masa cowok nangis, ada rasa kayak gitu. Akhirnya apa? That's fine. Ayo, kan filmnya berakhir selamatin. Yuk kita selamatin film sampai happy ending kan kita. Film yang menarik kan happy ending ya. Yang nonton film kita ya sekarang Allah yang nonton atau orang-orang sekitar yang nonton. Ada nggak sih dari orang-orang yang bilang, dia waktu hidup padahal udah keren banget loh. Dia tuh bisa ngebantu orang loh selama dia hidup dia. Kamu pengen gitu. Kamu pengen orang-orang yang keluar dari bioskop setelah nonton film kamu atau mengenang cerita kamu dengan ending. Orang sering bilang sih Husnul Khotimah. Nah dia ya waktu hidup udah gini, misalnya happy ending tuh. Penontonnya sekian juta. Kalau filmnya, penonton bioskopnya sekian juta. Tapi ada nggak sih orang yang mati dari tahu juga? Atau mungkin orang yang seumur mati. Misalnya itu masih juta. Itu kayak film yang orang tuh capek nonton nggak kelar-kelar, film horor yang nggak jelas, ya kan ya? Yang itu bioskop ya masih lama nggak sih ini film? Apa sih filmnya nggak jelas banget? Kayak itu keluar kan? Terus udah nggak keluar nggak nonton lagi. Ya itulah orang yang hidupnya tuh tadi nggak berperan dengan baik, ceritanya nggak asik. Ya jadi peran, ambil peran. Rasulullah Muhammad SAW itu juga punya banyak peran dalam hidupnya. Rasulullah itu perannya sebagai apa aja? Yang pertama sebagai nabi. Ya tentu sebagai manusia ya. Tapi selanjutnya setelah beliau bertumbuh beliau jadi nabi itu berat. Rasulullah jadi nabi itu ber-40. Jadi ibaratnya starting pointnya tuh ber-40. Di saat orang tuh 40 tahun udah pengen resign, terus pengen duduk di sofa gitu, nyantai sama lucu gitu ibaratnya kan. Ini 40 tahun Rasulullah baru memulai semuanya. Tahu nggak sih komentarnya Rasulullah waktu dapat wahyu pertama? Komentar itu turun dari bawah Hiro. Komentarnya tuh kayak, bayang nggak? Lu tuh dikasih segepok Quran ibaratnya ya. Terus lu disuruh nyampein ke seluruh dunia. Jadi rahmatan lil alamin, bukan lil Arab, bukan jadi rahmat bagi orang Arab, bagi alam. Bayang nggak beban itu? Ini yang gue kasih lu tugas jadi agen penyelamat dunia. Ini Rasul komentar. Sampai ketemu sama Khadijah, tenangkan, terus Rasul bilang ke Khadijah kan nanya ibaratnya kayak ini yang bikin lu berat ini sebenarnya sebesar apa sih beban lu? Terus apa kata Rasulullah? La rohata ba'dal yaum. Habis hari ini nih udah nggak ada lagi istirahat buat kita. Sebelumnya kita bisa nyantai, ketawa-ketawa, hahaha gitu ya. Sekarang mulai hari ini nih, mulai turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini udah nggak bisa lagi kita bercanda. Hidup udah tidak akan sama lagi setelah turunnya waktu. Itu beratnya jadi Rasul, jadi Nabi. Bayang ya. Sampai akhirat aja kita masih gelantung ke Rasul. Ya Rasul, minta syafaat dong. Udah mau masuk neraka nih, tolong ya Rasul. Masih kerepotin Rasul. Ngerti ya? Jadi itu berat jadi Rasul. Rasul tuh kita udah di akhirat aja nanti, masih ngerepotin dia. Masih ngantri, tulis-tulis minta syafaat. Ya itu udah jadi Rasul, Nabi. Ngambek nggak Rasul jadi Nabi? Cukup jadi Nabi? Enggak. Pemimpin negara, itu beda loh. Nabi plus Nabi di zaman sebelum Rasul tidak banyak yang menjadi Nabi plus pemimpin negara. Paling Nabi Sulaiman itu ya, jadi raja plus Nabi. Daud raja plus Nabi ya. Sisanya tuh rata-rata Nabi saja. Nabi Isa tuh Nabi doang. Nabi Ibrahim itu Nabi saja, tidak jadi raja. Kan Namrud itu rajanya kan, musuhnya kan dia rajanya malah ya. Jadi rata-rata tuh nabi plus musuhnya tuh rajanya atau presidennya gitu.
Di zaman Musa nabi, presidennya siapa? Rajanya siapa? Firaun. Jadi biasanya tuh nabi-nabi itu terdahulu cuma jadi nabi aja. Yang jadi nabi plus jadi pemimpin negara tuh ya Nabi Sulaiman tadi, dan termasuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi jadi sahabat, jadi teman. Kalau kalian baca hadis-hadis Nabi, kalian akan lihat nih, ada sebuah hadis yang bilang kayak gini kurang lebih ya. Kalau lagi duduk sama Rasul, gue tuh merasa gue yang paling jadi teman dekatnya. Terus hadis dari sahabat lain, gue tahu yang berasa paling sayang Rasul tuh aku tahu. Jadi ternyata semua sahabat kalau lagi nongkrong sama Rasulullah, masing-masing tuh ngerasa dia paling diistimewakan. Segitu caranya Rasul bisa membuat semua orang tuh istimewa. Keren ya? Jadi gue udah tahu, oh ini sukanya ini nih. Kalau aku ngomong sama dia, ngomongnya ini ya. Oh dia tuh kalau dia sukanya tuh kalau membahas tuh bahas yang ini. Oh dia sukanya makan ini. Rasul tuh bisa bikin siapa? Hebat. Itu baru sebagai seorang sahabat. Belum sebagai seorang penikmat perang. Belum sebagai seorang kepala rumah tangga alias suami. Belum lagi sebagai seorang ayah dan lain-lain. Tangga yang baik dan lain-lain. Intinya Rasulullah itu punya banyak peran. Kalau teman-teman di sini sudah ngambil peran apa dari sekian banyak peran? Dan saya tadi, kita ada hamba Allah, anak, kakak, adik, teman, murid, tetangga, sepupu, rakyat. Ini contoh ini. Ini contoh yang pasti kalian lakukan sekarang. Pastikan di sini kalian hamba Allah sebagai seorang anak juga, kakak atau adik juga mungkin, sebagai seorang teman, sebagai seorang murid, sebagai seorang tetangga, sepupu, atau mungkin sebagai seorang rakyat, gitu ya, dan rakyat. Berat ya? Ya inilah. Maksudnya kabar, berat banget sih bahasa rakyat, simpel ya. Lu kira kurikulum lu yang bikin lu berat itu siapa yang bikin? Akibat lu jadi rakyat kan lu harus kurikulum. Kan banyak sekolah yang protes, Kak, sekarang tuh kurikulum merdeka tuh susah banget. Kita minta diajarin masuk malah suruh diajarin, suruh belajar sendiri gitu. Ya itu contoh bahwa kita sebagai rakyat jadi harus ngikutin aturan kurikulum kan. Itu contoh. Jadi intinya adalah ini peran-peran yang kalian ambil di kehidupan, makanya ini terasa berat. Tapi mau gimana lagi? Kalau sudah punya beban, yang bisa kita lakukan hanyalah merangkai kabel yang tepat untuk dicolok yang rapi di setiap peran tadi. Dikatakan nih, aku adalah seorang teman. Inilah teman nih, dan aku adalah teman yang baik. Colok ini, apa ibaratnya ya? Kabel yang tepat. Jangan salah-salah nih. Kalau kalian pernah lihat orang yang suami berantem sama istrinya, mungkin papa sama berantem, kadang-kadang itu muncul hanya gara-gara salah peran. Contohnya nih, papa harusnya jadi sosok papa di depan mama harusnya jadi seorang suami kan, tapi biasanya dia lupa pulang dari kantor masih ngebawa peran jadi karyawan atau peran jadi bos. Capek nggak tuh? Capek. Nah pas pulang lupa dicopot tuh peran itu, masih ke bawah, capek sebagai karyawannya, akhirnya ngomel-ngomel di rumah, berantem. Itu contoh berupa nyopotin perannya. Itu kayak ibaratnya kalau kita nyolok kabel kemana, coloknya kemana, kusut jadinya. Rangkai yang tepat menjadi tempat yang tepat. Contohnya, kalian punya peran sebagai seorang pemuda atau remaja, let's say. Ada remaja itu salah satunya apa kan? Seneng-seneng kan? Have fun kan? Tapi lupa nempatin batasan mana main, mana taat sama orang tua. Apa yang terjadi? Berantem kan? Contohnya apa? Main game lupa waktu, kesel sama orang tua. Kesel karena ini anak lupa perannya jadi anak. Misalkan kalian main game, tiba-tiba orang tua bilang, nah tolong bantuin ibu ini. Iya ma, oke siap, bantuin dulu gamenya. Berantem nggak kira-kira? Enggak kan? Aman kan? Kenapa? Karena perannya tercukupi semua. Masalah itu selalu muncul kalau ada peran yang dikorbankan sehingga kalian tidak bertanggung jawab di peran itu, berantem. Tapi kak, masalah muncul lagi kak, gara-gara aku taat sama orang tua, sibuk ngurusin orang tua, aku di game kalah mulu. Ya, peran begitu kan. Kadang-kadang memang kita lupa bagi waktu, akhirnya ada yang dikorbanin. Ya, jangan sampai kita jadi kabel kusut yang perannya itu jadi nggak beraturan. Intinya adalah kalau aku bilang bahwa hidup ini memang capek karena kita berperan. Jadi kalau kalian merasa capek, bagus. Karena aja kalian itu orang hebat yang lagi ngambil peran-peran hebat. Dan jangan berhenti, karena peran pasti bakal nambah lagi. Nanti lulus jadi mahasiswa, nambah plus karyawan, nambah lagi apa? Mungkin pengusaha, pendakwah, apalagi jadi suami nanti yang cowok-cowok jadi istri yang cewek-cewek.
Belum kan jadi ibu. Lah kalau peran-peran kecil sebagai murid saja nggak bisa, gimana besok jadi gurunya? Jadi, luka yang kalian rasakan hari ini adalah luka yang akan menguatkan langkah kalian. Karena orang-orang hebat itu adalah orang yang terluka, lalu bangkit dan melukai tersebut. Orang hebat itu kalau kalian lihat, mukanya, ini tempat biasanya, mukanya penuh luka-luka yang sudah kering. Itu orang hebat. Gak ada orang hebat muncul namanya urus lukanya. Gak pernah terluka, gak pernah keluar rumah, gak pernah sosialisasi, gak pernah disakitin, gak pernah ditinggalin, gak pernah dikhianatin, gak mungkin. Orang hebat itu orang yang berhasil selesai dari luka-lukanya. Jadi dia nggak takut menerjang apapun. Coba nih, kalian pengen jadi seorang atlet misalkan. Kalian atlet apapun, tinju. Nggak mungkin petinju hebat itu muncul dari orang yang nggak pernah kena tonjok. Orang yang hebat yang kalian lihat sebagai orang petinju hebat sudah pasti berkali-kali pernah kena tonjok sebelumnya, sehingga itu membuat dia belajar dari kesalahannya. Ternyata kalau gerakannya gini, kena tonjok dari sini. Nah, dia belajar dari itu, jadi dia orang hebat. Siapa? Apalagi pekerjaan yang kalian pikir menentang maut misalnya. Orang-orang yang pembalap misalnya, wah nggak ada pembalap yang nggak pernah terguling dari apa namanya mobilnya atau motornya, mungkin pasti pernah jatuh. Pemain bola dan patah tulang teman. Kamu mau jadi pemain bola hebat tapi nggak pernah patah tulang, nggak pernah jatuh, nggak mungkin, pasti pernah. Karena dengan itu kamu baru bisa menerjang hal-hal yang nggak wajar. Mungkin di sini anak-anak rata-rata dari tampang-tampangnya udah pernah belajar Islam, mungkin dari orang tuanya atau terpapar kajian, pasti pernah dengar satu namanya, Muhammad Al-Fatih. Pernah dengar? Muhammad Al-Fatih, coba lihat luka yang dirasakan di pamannya apa? Pas mau masuk ke Konstantinopel, tiba-tiba kan dihalangi semua. Itu kan luka tuh sebenarnya kan ya? Halangan kan sebenarnya kan ya? Apa kata dia misalkan? Sulit sekali ya, mari kita pulang saja. Sepertinya bukan kita pasukan terbaik. Jadi Muhammad Al-Fatih kan? Itu halangan di tangan itu kan yang bikin dia keren, yang bikin dia punya nama besar. Jadi buku-buku yang kalian baca itu kan apa yang bisa aku lakuin biar beda. Ide naikin kapal atau gunung itu kan ide liar itu muncul bagi orang-orang hebat. Makanya kalian jangan ngerasa rendah ketika kalian punya ide-ide gila, lakukan. Itu orang biasa tuh nggak mungkin kayak gitu. Orang hebat itu orang yang tumbuh dari luka-luka itu. Jadi paham ya? Ketidaknyamanan itu bukan milik, kenyamanan itu bukan milik orang muslim. Orang muslim itu defaultnya tidak nyaman. Kenapa? Karena dia terus berproses, dan proses itu pasti nggak nyaman. Contohnya nih, udah menguasai 2 bahasa, tapi kalau mau dakwah, mau keren, mau hebat lagi kan minimal ya 3, 4 bahasa. Belajar lagi dong kak, capek dong, pusing dong ya. Kalau menjadi orang hebat itu harus kayak gitu. Ya, maksimalkan perannya. Nih, Kak Fuad akan ngasih beberapa rumusan. Ini pasti sudah pernah kalian dapat, tapi biar nggak kuat remind kembali. Nih ya, ini kalian nih manusia. Ada yang jin di sini? Enggak ya. Kalau ada horror juga ya, jinnya nampak gitu. Manusia ya, ini kabar kasih tahu ya. Yang bikin hidup itu punya masalah. Ini gara-gara ini. Kalau kalian nggak mau punya masalah, lahirlah tanpa hal-hal yang Kak Fuad sebutkan berikut ini. Yang pertama, namanya manusia kan lahir punya kebutuhan jasmani. Ini yang bikin jadi masalah. Lapar, apalagi ngantuk, apalagi kebutuhan fisik. Ini jadi masalah. Kalau kalian bisa lahir tanpa makan, nah itu enak. Aku nggak pernah kebelet Kak seumur hidupku, itu bagus. Tapi nggak mungkin kan? Manusia lahir pasti punya kebutuhan jasmani. Manusia lahir pasti punya naluri. Naluri menyayangi. Naluri mencintai, namanya naluri berkasih sayang, naluri naksir, naluri kesian sama anak kecil, naluri bako, pengen dianggap, pengen dipuji, kesel kalau dihina, pengen jadi yang terbaik, pengen apa ya, melindungi diri, pengen ngelawan, pengen apa lagi, ego, bako. Naluri pengen memutuskan sesuatu, ngefans sama sesuatu, menyembah sesuatu, tunduk pada sesuatu, tadayun. Ini masalah. Gara-gara ini mama kalian itu kerja. Kenapa mama kalian kerja? Karena tahu punya suami, punya anak. Kalau andai kata nggak ada rasa nau itu naluri untuk melestarikan jenis, untuk bahasa hewannya berkembang biak. Kalau mama kalian nggak punya rasa ini, child free dia. Ngapain gue punya anak? Atau bagian dari anak kasih apa asuhan mana kayak? Yang bikin dia kerja siang malam tuh ngurusin kalian. Ada rasa nau ini. Itu kan masalah ya. Kesel-keselnya kalian pernah nggak gampang orang tua?
Nggak pernah. Tahu. Sayang. Kalau nggak ada itu udah pada gambar-gambaran kalian. Oke? Yang bikin kalian mau juara satu itu apa? Bakok. Coba misalkan di sini ya, tiba-tiba aku tunjuk kakak yang di belakang sana, pas aku giniin rasanya apa? Gitu ya. Kayak ada rasa kayak, dua bakok. Perancam gitu. Itu naluri orang bilang hewani loh, itu pasti ada. Manusia juga kayak gitu. Bakok. Dia tuh ngerasa dirinya tuh punya eksistensi diri, benda ini, barang ini. Ketika disenggol, reaksi. Bisa jadi marah, bisa jadi kaget, bisa jadi nggak suka, bisa jadi suka. Bakok. Tadayun, ngefans sama sesuatu, kagum sama sesuatu, termasuk orang kenapa punya agama, kenapa lu pada sholat, nangis berharap sama Allah, tadayun. Ini masalah. Yang bikin kalian ke kajian kan itu, tadayun. Ada sih orang ke kajian untuk bakok, biar dibilang keren, ada. Ini sekarang kajian, ada, gitu ada. Ada orang yang karena tadayun, karena pengen lebih dekat sama Allah, ada. Ada yang karena mau, ada. Emang datang sini nyari ukti, itu ada. Serius orang kajian itu beda-beda faktornya. Ada yang kerja sebagainya nggak ada. Emang nyari makan gratis ada tuh. Kalau kalian lihat ya mahasiswa, abang-abang tuh datang kajian buka puasa bersama, itu rata-rata juga ada yang kerja sebagainya. Nggak peduli kajiannya, penting makan gratis. Ada. Tapi at least mereka bergerak gara-gara ini. Kalau nggak ada, ngapain? Ngapain kalian datang ke sini? Makan nggak butuh makan, biar dibilang eksis nggak butuh dibilang eksis, nggak baku aku. Aku nggak butuh lawan jenis. Aku pakai hidup sendiri aja. Tadayun aku nggak butuh Tuhan. Ini ngapain kesini? Nggak ada alasan. Makanya nggak sih. Kalian kesini pasti at least gara-gara satu ini. Kok aku kesini karena disuruh orang tua? Bakok kan? Melindungi diri. Kalau nggak habis tuh di rumah. Datang nggak lu kajian tuh? Bakok kan? Takut tuh bakok. Diancam takut. Tapi ya, at least pasti ada satu alasan kenapa kalian kesini tuh dari sini alasannya. Entah dipaksa orang tua, itu masih bisa bakok. Entah tadayun emang kalian juga pengen dekat sama Allah, atau mungkin karena ya macam-macam. Alasannya beda-beda. Nah, kenapa kalian harus ambil peran dan menyelesaikan masalah ini? Karena punten ini yang semua ini juga ada pada hewan. Dan saya babi. Kenapa pilih hewan babi kak? Karena biar bisa bilang babi. Kalau hewannya kucing terlalu lucu. Mau sama kayak babi? Babi juga gitu. Babi juga lapar. Babi juga ngantuk. Babi juga kebelet. Babi juga kawin. Babi juga pengen main. Babi juga berantem. Babi juga nyembah Allah. Jadi kalau di hewan yang hampir ciptaan Allah kan pasti dia menyembah Allah. Dia berzikir dengan cara sendiri ya. Kita nggak tahu ya, mungkin maaf gitu. Tapi at least dia berzikir. Mau sama kayak babi. Jadi jangan berpikir. Gue pengen hidup suka-suka gue, tangan-tangan gue, ngapain lu urus mulut-mulut gue, mata-mata gue, hidung-hidung gue, babi. Kalau ada punya teman kayak gitu, bilang babi. Karena cuma babi yang gak mikirin itu semua. Oh ngantuk, gue mau tidur. Entar di kajian, jangan tidur. Suka-suka gue, babi. Babi itu kalau ngantuk ya tidur. Pernah lihat kucing gak? Kucing kalau ngantuk izin dulu gak? Ya tidur-tidur aja, lapar. Serobot-serobot aja, nyolong-nyolong aja. Dia gak peduli nih ikan punya siapa, ngambil-ngambil aja. Kalau lagi naksir ngapain dia? Taruh. Tauin aja. Kalau lagi kebelet, pup aja di sebarang yang mana aja. Itu hewan. Apa ada hewan? Bukan. Jadi kalau punya teman ya, kita liatin, kamu lihat dia tuh, makanya berantem tadi. Karena manusia nggak gitu. Manusia itu punya akal. Manusia punya akal. Ini yang bikin bedanya kita sama hewan. Manusia punya akal yang bikin dia mikir dulu sebelum ngelakuin apa-apa. Dulu kan lagi ngomong mulu ya. Kesal sih, tapi ada semuanya yang baik. Maka ada apa ya? Manusia. Pernah lihat lewat rumah orang yang ada anjingnya. Kalian ngapain? Lewat doang loh, lewat. Nggak tahu juga bakal ada anjing di situ. Tapi apa kata anjing itu? Itu anjing. Orang cuma lewat apa sih? Ngerti ya? Ya jadi kalau ada orang sering ngajak orang ngajak karena dia nggak suka sama kita, dia itu jangan sama kayak babi. Kalau hidup kalian kayak gitu, wih cakep banget nih cewek, deketin anjing. Karena cuma anjing yang hewan yang kayak gitu, yang apa-apa tuh kayak langsung aduh sikat gitu ya. Manusia nggak sikat gitu. Manusia nyotak pikir. Udah bilang sama orang tua lu kayak gini, awan aja, malu lu bisa apa sih dia? Anjing gitu. Udah sadar
dasar anjing gitu ya. Sebenarnya itu kalimat yang tidak salah juga, karena emang sebagai orang anjing hidupnya kayak hewan dari pakai otaknya. Dia lupa dia punya peran sebagai anak. Dia bawa peran sebagai teman. Dia kira orang tuanya itu temennya, mau diajak ribut. Lupa peran. Kayak hewan dia lupa peran. Hewan itu kan perannya cuma satu. Ibarat film hewan itu paling peran. Dia hewan. Dia nggak punya peran lain. Dia nggak peran sebagai pemimpin, sebagai seorang anak yang bertanggung jawab untuk kehidupan lain. Tugasnya cuma dia beranak, makan, main, berantem. Beranak lagi, hidup, makan, berantem, main. Itu kalian keren karena kalian ngambil peran. Dan orang berperan harus pakai akal. Itu keren ya manusia. Sekali lagi kalau lagi ketemu di awal, kalian hidup lagi cara yang paling keren. Kalian manusia plus kalian berperan. Kalau mau hidup capek jadi hewan. Tapi kan kalian yang memilih jadi manusia. Kapan memilih jadi manusia? Kan di alam rumput dulu. Dan ditawarin, oke nih manusia, aturan hidupnya kayak begini. Nah, hewan-hewan nggak mau, lu mau? Yuk, upaya. Upaya manusia nggak pernah ingat waktu dia hidup. Tapi Allah sertai begitu manusia dulu yang sendiri mau jadi manusia. Kita sendiri yang bilang siap, ya Allah tangguh. Maka senangkan. Capek kamu, capek betul. Tapi kan jadi nyawa nggak main-main. Jadinya sudah. Makanya kamu harus sering ada kamu harus baca kemudian pas apa kita lagi ngejok sekarang pernah ada yang bilang kakuat nanti kita semua dikumpulkan di surga ya, nanti kita kajian bareng lagi di surga gini gue mah ke surga mau main-main gue mau main kajian ya. Maksudnya kamu sabar-sabarin sekarang karena kamu mau happy di surga kamu mabok di surga kamu boleh mabok di surga nggak aku intinya surga bisa ngapain aja kan kamu mau ngincar kamu nggak boleh di surga. Kamu bercanda, kamu makan babi. Pasti kamu ya kenapa? Karena dilarang di bumi belum tentu dilarang di akhir. Kamu pengen masuk surga, jadi sudah banyak hal yang tidak boleh dibuat. Kalau caranya itu, artinya apa? Kalau keluar sabar-sabar, sudah mati masuk surga. Ada seorang ibu beranak lima anak. Bayangin ya, anaknya 5. Kalian kalau membayar anak 5 sampai ini lanjutin uang, buset. Itu puasanya mungkin 10 tahun lebih nggak puasa dia, karena kan saat dia lahirin dia nggak puasa. Nggak bisa puasa. Pas lahirin nggak bisa puasa, nggak bisa puasa malam maksudnya. Menyusui 2 tahun nggak bisa puasa. Oke, aksi. Habis itu kamu lagi, dua lagi. Sampai berapa kali tuh 5 anak. Terus putar bilang, kita aja istirahat di sini. Kalau kamu dapat puasa, ya, aja filmnya kalau udah kelar. Itulah aku jadi ngerti. Oh, kenapa ya Rasul ngomongnya ke Khadijah? Ya Khadijah lah rohata bakal yaum, tidak ada istirahat setelah hari ini karena memang dunia bukan tempat istirahat, tempat kita bekerja. Jadi peran-peran kita jadi anak terbaik. Kamu sama anak yang begini, aja kamu begini. Ya mau aku ya. Baru pengen lawan. Mau udah bilang kamu juga kan. Jadi anak sahabat kamu juga kan. Tapi kalau kamu tidak akan dapat dosa dari salah mamamu. Mamamu dosa sendiri gak dapat. Kamu gak akan dapat dosa karena kesalahan orang. Orang kamu punya dosa sendiri tidak itu lagi. Jadi sabar-sabar aja, jangan sabar. Kamu nanya ribut lu, gak berani lu ya, banci lu ya, lawan lu kalau berani. Apa? Kamu kayak beli ini, beli itu, aku banget. Ya, sabar-sabar tadi, ini lu. Yang meninggal di usia kalian kan? Ya. Pertama dia bilang, jadi jangan mengira kalian bakal punya panjang juga sampai orang tua belum tentu. Kamu bisa jadi pulang dari sini Pak. Belum tentu kan? Kita tahu. Jadi sabar-sabarlah sampai film ini berakhir, karena setelah itu amin surga. Ya jadi ada yang capek ya. Kak boleh nggak menghibur diri? Kamu punya hiburan dari kawan. Kamu lagi.
Ini gambar apa deh? Peta, net. Apa kok ke sini? Dari sini, kawan dapat arahan. Bentar, belok kanan, putar balik dan sebagainya. Kemudian ikutin jalan. Yang tadi kawan telah orang yang hidupnya kayak gini tadi adalah orang yang nggak punya titik merah ini. Dia nggak tahu mau kemana. Tapi kan kalian udah hadir di sini udah tahu kan mau kemana. Titik merah ini udah punya. Ya Allah, kalian punya peran ini, punya peran ini. Kita dapat mati episode ini. Dan ada kesempatan di 5 tahun lagi, mau 10 tahun lagi, mau mati masuk matian. Dan tempel di kamar. Jalannya udah dibentuk. Kamu terlalu bikin begini. Oke, bismillah, aku mau ke Bandung. Contoh ya, tujuan hidupku Bandung. Google Map akan ngarahin tuh jalur ke Bandung seperti ini. Lewatin jalan tol, bla. Mungkin gak sih lempeng aja ke Bandung gitu. Pasti ada rasa kebelet, ya nggak? Mampir, bensin habis, mampir, ngantuk di jalan, mampir. Jadi maksudnya kalau buat kalian bertahan kayak gini itu bukan berarti nggak punya istirahat. Pasti mampir kok deh. Pasti berhibur diri juga. Pasti nonton juga. Pasti denger lagu juga. Atau apapun yang kalian rasa itu hibur ya, baca komik lah, apapun, main game, apapun yang kalian rasa itu hiburan, itu proses yang sangat wajar dari perjalanan yang sangat jauh. Orang ke Bandung aja mampir 2-3 kali, apalagi ke akhirat. Ini panjang loh jalannya deh. Kalian kan umur berapa sekarang? 18? 13? 12? Masih jauh. Kita nggak tahu episode umur berapa ya. Bahkan kita nggak dikasih tahu nih jalannya sejauh apa. Jadi ketika kalian tiba-tiba jadi orang yang berhibur diri, mengkonsumsi hiburan, kau buat wajar banget. Namanya orang bakal capek. Yang masalah apa? Yang masalah pas lagi isi bensin di pom bensin, pom bensinnya keren, mau bisa kontrak nggak di pom bensinnya? Boleh mas, mau kontrak sini ya, bangun rumah di situ, tinggal di situ, lupa jalan. Padahal harusnya buat mampir. Bahkan kadang-kadang lupa isi bensin, bukan tinggal di situ. Harusnya mampir makan, bentar, kenyang, jalan lagi. Ini malah makan itu keren juga untuk buka usaha makan di sini, malah buka usaha makan di situ, tinggal di pom bensin. Itu lucu. Ada orang harusnya hipopan, K-dramaan, nonton film, main game, anime, yang harusnya cuma buat mampir, jadi keterusan. Itu masalahnya. Harusnya cuma buat mampir istirahat sebentar, jalan lagi, lupa. Itu yang kita lihat fenomena anak-anak toksik. Dia nggak punya tujuan hidup, dia nggak tahu dia mau ke Bandung, dia taunya komensi keren banget ya, mau tinggal sini aja ya. Dia taunya ini idola keren banget, tidak enak banget ya, tinggal situ dia lupa itu tempat mampir, healing tau ini. Sekeren-kerennya luar negeri, ya tempat buat mampir tuh pulang lagi. Paling lama berapa sih? Sebulan, udah paling lama kalian udah bosan di luar negeri sebulan. Pulang lagi kan? Nih bahkan kalian ibadah ke Saudi aja. Ibadah ke Arab Makkah itu 10 hari juga bosan pulang, panas secara itu. Kenapa? Dia mampir. Jadi maksudnya ketika kamu ngomong kayak gini, bukan berarti kalian tidak boleh istirahat. Jadi beristirahatlah untuk menyiapkan bekal lagi karena perjalanan masih jauh. Hiburan itu harusnya menghibur kita. Jangan jadi sesuatu yang menghambat kita. Di kepala aku, BTS itu menghibur. Kan entertainment itu hiburan berarti kan? Halo BTS, bete nih, gue bayar Spotify, gue bayar YouTube ya, ayo, hibur dong, hibur. Nyanyi 2 lagu, thank you, matiin. Hiburan. Kan malah tak jadi sibuk. BTS mau apa lagi ya? Ini apa lagi yang ngikutin jadi justru kita jadi kayak budaknya, bukan ya? Kayak jadi orang yang lagi ke bawah gitu. Menghidupi BTS, harusnya kan kita hidup, BTS support. Jadi maksud saya, ini dianalogikan ke hobi-hobi masing-masing ya. Harusnya game itu hiburan gitu loh. Wah hiburan lo main selesai, bukan kayak, mati banding HP gara-gara lu. Kok malah jadi stres hiburan. Jadi fight more di medsos, maki-maki gara-gara hiburan, aneh. Hiburan, adalah hiburan. Oke? Pak buat rekap kembali supaya jangan lupa. Yang pertama, kita manusia, pasti punya masalah. Itu yang bikin kita harus mengambil peran untuk menyelesaikannya. Nah peran-peran inilah yang butuh kesabaran untuk menjalaninya. Dalam menjalaninya kadang-kadang butuh hiburan, kadang-kadang butuh istirahat. Tapi ada lebih keren lagi. Kalau kalian suka dengan sesuatu,
terhibur dengan sesuatu, jangan-jangan salah satu potensi yang bisa kalian maksimalkan dari hiburan tersebut. Maksud Kak Fuad nih, tadinya Kak Fuad itu suka K-pop atau K-drama misalkan sebagai hiburan, tapi ternyata Kak Fuad bisa bikin web series dakwah gara-gara sering nonton orang Korea. Ini namanya mengolah hiburan tadi menjadi kekuatan. Ini the real mampir pom bensin dan mampir, tapi kita bawa ke tangki-tangkinya untuk membuat kita jalannya semakin kencang lagi. Kalau perlu ganti mobil, jalan lebih kencang lagi. Coba. Jadi, kamu mengolah seluruh tadi jadi kekuatan. Gak bisa gue cuma nonton drakor doang, gue harus gue bikin ya. Kamu dulu suka nonton K-pop. Gimana caranya nggak cuma jadi halu nih? Ya, sebagai hiburan saja udah oke. Tapi gimana caranya ini jadi energi? Zaman kuliah, Kak Fuad bikinin video klip untuk discover. Ini nggak bahas syariat ya. Zaman kuliah kan kamu belum ngaji. Kak Fuad bikin video klip untuk discover. Jadi energi, Kak Fuad jadi berkarya. Kak Fuad jadi bisa bikin video klip. Kak Fuad jadi bisa bikin jadi syuting gitu, punya kemampuan. Dan bahkan artis anak SMA yang Kak Fuad yang sekarang udah jadi idol di Korea kan? Dia juga sedang berkarya, ya dia beda agama ya. Tapi dia at least sejak SMA udah menentukan langkah dia, aku mau jadi idol K-pop. Si anak SMA itu adalah anak SMA yang Kak Fuad syuting waktu kuliah. Masih punya jalan hidup. Artinya apa? Energi. Energi ini harus dimaksimalkan. Ketika hijrah jadi energi nggak jadi. Kak Fuad akhirnya dakwah K-pop kemana-mana, keliling 50 kota untuk bahas ada apa dengan Korea. Tanya deh, yang bisa ngomong ini siapa? Yang bisa bikin judul pengajian ada apa dengan Korea siapa? K-popers lah. Kamu kan? Gak mungkin juga Ustaz Abdul Somad bahas soal ini. Karena beliau gak pernah nonton. Jangan disuruh nonton. Karena udah Ustaz, ngapain? Ngerti ya? Siapa yang bisa bikin kajian bebas riba? Orang-orang yang sudah pernah kerja di Bapak. Siapa yang bisa bikin kajian soal public speaking? Ya orang yang sering ngomong lah, ngerti ya? Jadi apapun masa lalu Kak Fuad gak pernah anggap sebagai suatu penyesalan. Artinya, ya itu mungkin dulu sempat dianggap sia-sia, buang-buang waktu. Tapi Kak Fuad mau convert, enggak. Gimana caranya tetap jadi energi buat Kak Fuad. Ini ngomongin soal Korea kemana-mana, berbagai kota. Kak Fuad bikin buku untuk itu. Kak Fuad bahkan ngisi pengajian-kajian khusus di tengah anak-anak K-pop. Kalian kebayang nggak siapa yang bisa ngomong di tengah anak-anak kayak gini? Ada event, anak-anak K-pop kumpul. Ini acara anak K-pop ya? Nonton Korea gitu. Kebayang nggak kalian bisa masuk ke sini, ke tengah-tengah ini? The real acara K-pop. Itu bukan Kak Fuad yang hadir ya. Obviously. Siapa ini? Kak Fuad. Kenapa aku bisa nyempil di situ? Karena ada orang, mereka bilang kok ada ustaz, tapi ngerti bahasa kita ya. Kalau ngomong tuh pengertian dari kita ya. Diundang acara K-pop. Bayangkan. Ngerti ya? Jadi energi. Gimana caranya semua yang kita punya kemampuan itu jadi energi. Aku sekarang bahkan bikin sebuah komunitas yang udah ngumpulin sekian ribu followers, adik-adik K-popers untuk untuk bikin kegiatan-kegiatan positif bersama-sama. Kegiatannya tuh ratusan kegiatan di grup Telegram untuk mengelola mereka. Apa yang bisa bikin kayak gini? Ya mantan K-popers. Artinya apa? Kalaupun itu industri hiburan, jadikan itu energi buat kamu. Jangan cuma main doang. Jadikan itu energi buat kita. Sekali lagi, hidup lagi capek-capeknya, tapi memang kita bukan untuk istirahat di sini. Peran dakwah aja masing-masing punya. Kak Fuad karena tahu Kak Fuad bukan hafiz Quran, Kak Fuad nggak mungkin isi soal hafiz. Kak Fuad tahu Kak Fuad bukan seorang ustaz, Kak Fuad juga nggak mungkin isi ceramah-ceramah yang bentuknya formal. Kamu dulunya apa? Aku anak hijrah, dulu pernah bandel. Bisa nggak ngisi ceramah aja ngomongin soal bandel? Ngerti banget kan? Bisa orang lain ngerti, adik-adik mungkin karena bandel, Kak Fuad bisa ngerti kenapa kalian mengambil jalan-jalan tersebut. Karena Kak Fuad pernah ada di jalan yang sama. Artinya maksimalin potensi kalian dan jangan pernah lelah. Kalau lelah istirahatlah sejenak dan sebaik-baik tempat istirahat adalah tempat berpikir. Ngadu kepada Allah, ya Allah capek. Ada sebuah book keren banget, book apa namanya itu Asia. Tulisannya gini kelasnya, Tuhan aku ngantuk. Gampang. Bila ke Tuhan apapun yang kalian rasakan, ya Allah aku capek.
tapi aku nggak tahu, aku nggak bisa ngerasain ini kecuali Allah yang bantu aku. Ya Allah, deketin orang-orang hebat yang bantu aku. Ya Allah, mudahin jalanku. Ya Allah, jauhin orang-orang rese yang ganggu jalan aku. Ya Allah, datangkan teman-teman yang support aku. Ya Allah, aku nyebelin, buka hatinya ya Allah. Kalau akhlakku yang jelek, perbaiki akhlakku ya Allah. Kalian tahu nggak doa bercermin? Artinya apa? Ya Allah, sebagaimana kau baguskan rupaku, baguskan pula akhlakku. Jadi minta ya Allah, mungkin aku yang nyebelin ya Allah, makanya teman-teman kesel sama aku. Kalau aku masalahnya, ubah akhlakku ya Allah. Tapi kalau teman-teman yang merasa kalau aku udah baik ya Allah, sentuh hatinya ya Allah. Ya Allah, apa yang kurang dari aku, bantu aku supaya aku bisa mati dengan happy ending, masuk ke surgamu dan bisa happy hati. Itu mungkin dari Kak Fuad. Silakan kalau ada yang bertanya, Kak Fuad balikin lagi ke Elvinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia mau tanya? Ada dua kondisinya, Bang. Mbak, ini ada 3 device, jujur nggak tahu saya apa, belum di briefing. Jadi, Bang, saya tanya ya. Kalau ada yang berani nanya, pertama 3 dapat door prize. Bebas ya, bebas. Apapun lah. Boleh, benar. Boleh, iya, boleh. Boleh, benar. Ada yang mau nanya? Kalau ada, kamu akan nanya. Oh, jangan. Ada yang mau nanya? Apa? Jadi boleh, curhat boleh. Misalnya lagi ngadepin tadi yang nulis vaksin, ada yang nulis vaksin. Ini ada yang mau curhat lagi ngadepin vaksin juga boleh. Ada yang mau nanya? Jawabannya insya Allah lebih gue akan aja. Ada yang mau nanya? Yuk, berani diri yuk. Nanti belajar ngomong nih, ada yang berani nggak? Belajar ngomong 17 kali loh. Buat kehidupan nanti kalian Tuh. lagi. Nanti aku di sekolah pernah ya, untuk belajar ngomong ya. Ada yang mau bertanya tentang anak? Nah, pas mikrofonnya berjalan ke arah gue itu, aku berpikir, oh apa ya? Iya, yang penting latih pengen. Iya, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Kasih lihat giveaway-nya. Sayang. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya juga apa? Ayo dari Jogja ke sini kalian, aku juga dari Bogor sini lagi kan. Betul. Lagi kapal ya, boleh. ada yang mau nanya kan? Atau ini lagi bahwa tadi ada digestif, jadi banyak proses kan. Boleh, mungkin dari Kak Gunanya dulu bisa atau mancing. Atau ada yang mau nanya dari belakang. Boleh. Oh, belakang. Ya berdiri biar kelihatan. Salam. Penny. Ada itu capeknya tuh yang kayak capek gitu, tapi capeknya udah berhenti gitu, kayak sampai akhirnya kayak apa anak itu ya gitu, apa jadi biasa-biasa aja gitu ya. Dan itu sebenarnya sama gimana caranya supaya capeknya tuh capek, ini habis itu jadi karena kayak sampai terus
Kembali ke gambar ini lagi ya. Mana gambar kita? Ini langsung jawab ya? Apa belum jawab aja? Jawab ya. Kembali ke gambar ini. Kak siapa nih yang depan namanya yang berhijab? Coba tahu. Siapa namanya? Akila. Akila. Misalkan nih ya. Aku bilang Kak Akila, kita harus jalan ke depan ya. Sekarang jadi ke depan. Tahu? Nggak mau. Apa? Kamu ngomong apa? Kak Akila ke depan dong. Sekarang ke depan jalan itu. Kak Akila responnya gimana? Coba respon. Misalkan ya, kita simulasi ya, Kak Akila, boleh dilaporkan nggak? Kak Akila ke depan situ. Kak Akila respon gimana? Ngapain? Ya nggak tahu, kok punya ke depan aja. Respon lagi. Jangan takut, nggak mau. Ke depan aja, Kak, ke depan situ. Respon. Tapi ngapain, Gon? Ya nggak apa-apa, ke depan aja pokoknya. Oke, ini deh, Kak Akila ke depan. Sampai depan itu ada koper isinya uang 1 miliar. Kak Akila ambil tuh bawa pulang itu untuk Kak Akila. Mau? Nggak mau juga. Dia harus dipasih. Di situ ada orang tua Kak Akila yang udah siap, udah nungguin dari tadi. Nah, ke depan. Dia tahu kenapa dia ke depan. Jadi bagi dia uang nggak penting, orang tua lebih penting. Karena aku tawarin uang nggak mau. Tapi ketika dibilang di situ ada orang tua udah siap jemput, dia mau. Apa jadinya ketika yang pertama tadi? Dia pergi ke tempat yang sama berjam-jam tanpa tahu ngapain. Tapi coba di tempat yang sama berjam-jam tapi tahu ntar jam 5 sore dia dapat uang, mau nggak dia? Tahu, itu masak pam. Dia berdiri di tempat yang sama dari pagi sampai sore, tapi dia tahu dia di akhir bulan dapat gaji, mau kan? Coba sama dia nggak digaji, mau dia? Karena dia tahu dia mau ngapain. Kalau ada anjing yang gigit, jelas kan? Tanpa disuruh pasti ngelakuin. Kenapa? Adalah pertanyaan. Kenapa? Why adalah pertanyaan penting supaya orang ngelakuin sesuatu, bukan what and how. Sudah tahu caranya sholat? What, how. Lalu apa itu sholat? Ya sholat adalah sebuah ibadah rangkaian dari ini sampai ini gini. How? Caranya sholat gimana? Gini, bacanya gini, hafalin. Males kan? Kenapa sebanyak orang malas sholat? Mager. Karena nggak tahu sholat. Sekarang tanpa suruh. Tiba-tiba kalian lihat di sebuah tempat isinya anjing galak semua. Gak perlu ada larangan kalian ke situ. Kalian gak bakal ke situ. Tapi baiknya jelas, gak larangan. Gak ada bilang dilarang lewat, awas anjing galak, gak ada larangan, gak ada perintah. Tapi kalau lihat situ ada anjing, gak mungkin kalian gak karena wahnya jelas. Gak ada di orang dari luar ada, tapi tiba-tiba lihat di gedung itu udah ada api, gak mungkin. Pasti kalian turun lari. Siapa yang suruh lari? Gak pakai ada butuh disuruh dong, gak ada api jelas. Kalau ini jelas, bikin orang muter otak nyari what and how untuk ngelakuin kalau why itu. Siapa ya? Kalian tahu bahwa kalian butuh makan hari ini. Why jelas. Itu otak mikir tuh gimana caranya? Besok ujian. Udah jelas tuh. Kenapa kamu harus belajar? Why jelas. Besok banget nih ujian. Itu diputar tuh otak. Entah bikin contekan kayak, entah nanya temen kayak, tapi segala akan mikirkan biar kalian lulus. Semakin jelas why, semakin hebat kalian bersikap, bertindak, berbuat. Semakin gak jelas kayaknya, pasti mager. Itulah kenapa pasti ada mata-mata pelajaran di sekolah yang kalian suka sekali, kalian tunggu-tunggu. Ada juga yang kalian kayak, ya matematika lagi. Pasti mata pelajaran yang kalian gak terlalu respect adalah mata pelajaran yang kamu bahkan gak tahu ngapain gue belajar ini.
Tapi mata pelajaran yang kalian tunggu-tunggu, biasanya adalah mata pelajaran yang kalian tuh tahu kenapa kalian mau ikut ini. Misalkan kalau kamu dulu bahasa Inggris, kamu sering banget bahasa Inggris. Kamu mimpi kuliah di luar negeri. Maka setiap pelajaran bahasa Inggris kamu pernah bercanda. Kalau perlu, siapa yang mau maju? Aku duluan. Sampai depan ya bahasanya belepotan, nggak apa, karena kawan senang dikoreksi. Itu salah bagian ini, salah. Dibilang salah tuh nggak sedih, karena apa? Kawan belajar dari itu. Tapi kalau matematika, ya Allah bener pun malas kawan. Kenapa? Kalau kawan nggak ngerti kenapa kawan harus belajar itu. Motivasinya kurang kuat. Kalau bentuk satunya pasti karena punya itu why-nya. Tanya terus apa? Kenapa? 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 Itu pertanyaan dasar sholat. Itu pertanyaan dasar para nabi. Seperti bukan Tuhan, kayak ini. Kenapa? Kenapa? Tuhan Tuhan kasih jawaban. Jangan takut tanya why. Jangan takut. Tanya terus why. Kalau perlu kenapa kita sholat? Kenapa harus percaya sama Allah? Kenapa Allah itu benar? Kenapa Al-Quran? Kenapa nggak Bible? Kenapa nggak Injil? Kenapa nggak Yesus? Tanya terus. Itu pertanyaan bagus. Karena semakin kuat kalian dapat jawaban, semakin kalian jadi sendiri. Lihat orang-orang yang mungkin disebut ulama itu, orang-orang yang bilang Allah baik ya, menciptakan langit untuk kita, menciptakan atmosfer untuk kita, menciptakan sesuatu bahkan membuat kekerabat bisa hidup kita. Tiba-tiba ngomong itu menangis. Kita kan mikirnya kok nangis ya, kayaknya itu ya. Kenapa bisa? Kuat itu why di hatinya sampai dia lembut hatinya. Kalian tahu nggak kenapa orang tua lebih gampang nanti ngomong sama anak, soal anak? Karena dia why jelas, dia mengingat semua episode yang mengandung seberat itu, tidur aja nggak bisa lurus, harus miring. Terus belum melahirinya lagi. Proses ngelahirin itu katanya, menurut kedokteran, itu seperti dipatahkan sekian tulang rusuk. Dipatahin, rasanya itu. Payet keluar. Besarin, dia ngerasain semua itu sehingga ketika ada orang bilang anak lu tuh masa begini-gini, jangan pernah ngomong gue. Gak usah wajarin orang tua cara ngebela anaknya. Dia akan mikir segala macam untuk hidupinnya. Kenapa? Wahainya kuat. Anak kebalik. Orang tuanya udah susah nih, udah jopo nih, udah capek nih. Tapi jangan ngomong jopo. Di rumah emak lagi sibuk aja. Belum tentu kebayang kalian gimana caranya ngering-ngering dia ya. Kalau perlu kabur ya, lagi repot kayaknya rumah. Pergi dulu deh. Gak begitu kuat kalau kita nggak bantu orang tua, karena kita nggak pernah menyaksikan semua episode itu. Why-nya kurang kuat. Kalian tahu nggak cara ngeringaninnya? Tahu kan? What-nya tahu how? Tahu nggak bahwa bantu orang tua itu hal yang gede? Tahu. Caranya gimana? How-nya? Tahu. Bantuin lah cuci piring ke, bantuin lah pijit kakinya ke. Tahu. Kalau tahu. Tapi why-nya nggak terlalu kuat. Kayak ngapain juga ya? Karena ada bibir dibantu. Jadi ya, itu orang tua. Bisa loh dititip kalian ke neni atau kemana, punya siap sibuk kerja aja. Tapi kenapa dia masih turun tangan? Ada tutorial ngajarin ibu cara ngebela anaknya kalau dia disakiti. Ya ada. Jadi bu ya, nanti kalau anak itu ada kasus-kasus seperti ini, ibu yang pasang badan. Kalau dipikir tuh, ibu tahu betul karena why-nya kuat. Kalian nggak kuat ulangi berkali-kali. Why penting. So kalau kalian kurang motivasi, pasti why-nya kurang. Termasuk kuliah. Bagus Pak, termasuk kuliah. Kenapa waktu awal itu semangat banget? Karena pasti ada satu why yang kuat di kepala kita. Tapi seiring berjalannya waktu, itu mulai pudar, entah kurang motivasi. Kenapa setiap Jumat terus ada ceramah? Karena motivasi itu perlu terus, buat kita tuh ingat. Kan udah pernah, Ustaz bilang, tugas sebagai manusia itu adalah sebagai hamba Allah. Kenapa harus sholat? Karena kita tuh hamba Allah. Iya, udah nangis pulang 10 hari, 20 hari, lupa lagi, durhaka lagi. Ya manusia, emak juga sama, baru pulang apa gajian parenting? Sama anak sama, baru sama anakku, kalian orang mana? Selain mudah lagi. Itulah kita butuh kajian lagi. Kalau hilang ibadahnya, pekerjaannya jadi selesai. Soalnya jadi biasa aja. Kalau bertahun-tahun tahu tentang Tuhan, itu setiap sujud itu membayangin betapa dia Tuhan rendah di hadapan Allah. Gak ada loh ibadah lain yang benar-benar nyuruh kita melekati kepala di bawah. Sujud rendah, serendah-rendahnya cium tuh tanah, kamu tuh gak ada apa-apa di hadapan Allah. Pas rasanya itu khusyuk sekali.
dia ngomongin repot. Nah, coba cari tadi apa motivasi yang hilang saat lulus dulu, saat mau masuk kuliah dulu. Kalau misalkan ya, motivasi masuk kelas IPA untuk SMA adalah biar orang tua nggak malu. Karena zaman dulu IPA IPS tuh jaraknya luar biasa. Anak pintar tuh IPA, anak terima, anak kedua tuh IPS dulu gitu. Padahal Kak Fuad sama sekali nggak bisa soal IPA. Jadi satu-satunya motivasi Kak Fuad itu hanyalah biar nyenengin orang tua masuk IPA gitu. Kesel nggak? Capek nggak? Ah banget. Kak Fuad itu hitung-hitungan belasan aja, 11 tambah 13 itu pakai jari. Gitu, saking bodohnya matematika. Kak Fuad tahu Kak Fuad bodoh sekali matematika, tapi Kak Fuad paksain. Targetnya apa? Lulus selesai. Harus nilai tinggi enggak, yang penting lulus Kak Fuad. Seperti itu. Dan Kak Fuad selalu bilang, Pak, sampai SMA kuliah, Fuad pengen kuliah di tempat yang Ustaz yang Fuad senang banget. Yang Kak Fuad memang senang di situ. Apa kata orang tua? Silahkan pilih Ustaz kita. Kamu harus komunikasi, karena semua ngomong. Ini jalan ini hati. Kita kadang tidak lepas begitu. Sampai 2 tahun nggak kuliah, kita nggak ngapain? Udah ketemu job, suruh MC di mana-mana, bikin film di mana-mana. Enak kan ya? Dapat duit kan ya? Ternyata setelah dapat duit baru tahu. Ya, berarti selama ini aku kuliah untuk biar bisa kerja dan uang. Nah, ketika di tengah-tengah udah ada duitnya, kuliah jadi nggak penting. Serius, kawan bakal bilang, ngapain gua kuliah lagi ya? Ini udah dapat duit ini. Ah, usah pas udah selesai. Tiba-tiba ada dosen kawan komputer. Wah, ini kalau lulus ya? Karena sibuk apa sih jalan ke kampus? Ini Ustaz, sibuk dakwah. Kegiatan mana-mana gini, alhamdulillah ya, sibuk juga bikin film, sibuk juga ngajar. Adik-adik tuh meyakin loh kamu itu sebagai seorang yang dan ada. Mereka bilang begini, oh kalau mau jadi pendakwah tuh kuliahnya nggak kelar ya. Tapi nggak secara langsung Fuad jadi contoh yang buruk buat adik-adik. Jangan-jangan mereka pikir namanya orang belajar agama, dunianya ditinggalin. Namanya orang hijrah, kuliahnya nggak selesai. Gimana? Bisa nggak? Jadi satu-satunya alasan akhirnya Kak Fuad lulus dengan nilai terbaik di tahun itu adalah supaya jadi contoh yang baik buat adik-adik Kak Fuad bahwa enggak, pendakwah juga keren di sisi dunia ini. Kak Fuad enggak yang agamanya bagus terus dunia enggak. Kak Fuad dunianya keren, lulus nilai A terbaik kan. Artinya apa? Selalu ada motivasi. Enggak apa motivasi itu mulia banget enggak. Yang penting karena ada motivasi itu bisa jalan. Penting banget. At least sampai di situ. Kadang-kadang, jujur ya, kadang-kadang sama gini, kamu ngapain ke pengajian itu? Emang ngerti? Itu kan pengajian bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Pengajian kelas bahasa Arab, pakai bahasa Arab, nggak ngerti tuh. Ngapain datang? Kamu bilang ini nyari terusnya. Kumpul sama orang baik, cium tangan sama Ustaz. Nggak paham, nggak paham. Tapi notis. Ini kaji ya, kita doain sama saya ya. Oh, ini anak terbaik, semoga dia dimudahkan jalannya Allah. Nah, doa-doanya Ustaz minimal kayak gitu. Ada motivasi selalu motivasi. Kalau kamu tak sama gua cari motivasi. Apa biar apa? Nggak harus yang mulia banget biar sebagai anak yang lebih nggak harus. Gimana caranya nggak dosa bisa gitu. Apapun motivasinya, selama yang bisa kuat dan membuat kalian apa namanya ada di situ, bertahan di situ. Ya, jadi why-nya dicari lagi ya. Thank you. Oke, jawab tadi Pak Pepe. Ada lagi mau nanya? Boleh ada? P apa P? Ketukar. Ada gitu ya. Ada yang mau nanya lagi? Oke. Aku mau nanya. Siapa namanya? Syira. Kira-kira kapan peran itu bisa berakhir, jadi nggak berkabar lagi? Kapan? Peran bisa berakhir. Syira. Kapan peran itu berakhir dan tidak bertambah lagi? Kapan kira-kira? Kapan? Kalau berakhirnya jelas kalau sudah mati ya, itu berakhir. Atau bukan berakhir, pause, normal ya. Itu saat tidur, lupa, gila. Itu kata Rasulullah. Yang sampai malaikat nggak nyangkut ketika kamu tidur, atau kamu gila. Kamu nggak sengaja, karena di kondisi ini akal nggak aktif. Tadi kan kita bahas akal ya. Ketika itu di skip kita kayak hewan tidur kan, tiba-tiba tangan kayak mimpi buruk, ngambil pisau, nikam teman, shoot, dosa nggak? Karena tadi skip tidur.
nggak ada pahalanya, nggak ada. Jadi kalau mau misalkan mau nyolonglah satu. Tapi jangan pura-pura tidur, saya dua, bisa nyolong, bisa bohong. Gitu ya, mungkin paham ya. Jadi ada masa-masa pausnya, ada lagi itu istirahat, itu apalagi lagi gila, gila tuh nggak lagi ya, udah gila namanya ya, udah gila jangan ya. Itulah kenapa dalam Islam dilarang mabuk, karena mabuk itu merusak akal. Ya, jangan rusak akalnya. Nah, pas akal nggak aktif kayak tidur dan lain-lain itu miskin. Nah, tapi kalau kapan berakhir? Ya pas mati, karena pas mati udah selesai. Ya, dipaham dulu ya. Nah, kapan nggak nambah lagi? Mungkin lebih tepatnya bukan nggak nambah ya kak. Tidak mungkin nggak nambah, pasti terus bertambah. Tapi yang Kak Fuad bilang, kapan peranmu itu mendalam, bukan melebar. Bagus. Jadi, kalau orang perannya terlalu banyak, dia nggak fokus. Aku lagi ya, terlalu banyak peran, nggak fokus. Tapi nggak mungkin nggak nambah. Pastikan pertambahan perannya itu bentuknya adalah mendalam. Contohnya, Kak Fuad mengambil peran sebagai orang yang hijrah waktu itu. Nggak boleh nambah lagi yang lain, hijrah aja dulu. Tapi kan bertambah, lama-lama jadi MC. Saya nggak jadi MC kajian. Tiba-tiba Ustaznya bilang, bismillah aku mau hijrah ke Jakarta. Atau kata Ustaz Kak Fuad dulu Jogja. Kamu mau nggak gantiin aku ngisi kajian? Kak Fuad selalu prinsipnya, selama kebaikan yes man. Jadi orang yes aja, yes dulu aja. Siap Ustaz. Pas ngisi Kak Fuad ingin banget. Harusnya ngisi 3 jam, jadi sejam. Saking ngeblend tuh, semua jamaah bingung, Kak Fuad juga bingung. Kak Fuad ngapain tadi di panggung ya? Tapi kan nggak mungkin akan jadi Kak Fuad yang sekarang kalau nggak melalui hal itu kan? Ya udah, bismillah. Tapi mendalam. Lama-lama bisa ngomong, lama-lama bisa jago ngomong, lama-lama terus mendalam. Tiba-tiba pandemi. Mendalam. Nggak boleh berhenti perang dong. Acara bikin kelas online. Kelas Kak Fuad kelas online dari angkatan. Bikin. Apalagi buku, oke. Bikin buku. Gimana caranya? Tetap jalurnya tetap dakwah. Tapi kayak makin mendalam tuh apa yang bisa aku deketin lagi, bisa bikin lagi, bisa olah lagi. Kalau bisa dakwah lewat game, lewat K-pop, apapun dakwah. Peras, lewat film, dakwah. Jadi nggak melebar, nggak contoh Kak Fuad jadi apa ya, mungkin presiden gitu misalkan atau nyalek gitu ya. Itu kayak, ngapain tuh orang gitu. Jadi kayak satu jalur gitu, mendalam. Itu bisa sehingga kamu hidupnya lebih apa ya? Orang hidupnya itu berkualitas. Kalau kamu banyak peran diambil, karena jadi nggak fokus. Berkualitas. Bahkan dengan itu, Kak Fuad ibaratnya gini. Dakwah itu akan jadi poros hidup Kak Fuad, hebat. Porosnya itu bantu dakwah. Sehingga Kak Fuad menikah pun cari jodoh yang ngebantu dakwah. Kira-kira Kak Fuad nyari cewek yang PR nggak? Nggak bakal. Nggak bakal Kak Fuad nyari cewek yang bilang, bimbing aku ya, rubah aku. Nggak bakal mau. Karena Kak Fuad titik utamanya tadi udah apa? Dakwah. Sehingga Kak Fuad hanya akan cari perempuan yang support dakwah. Berarti ya, karena kalau Kak Fuad nyari perempuan yang masih harus melakukan PR, itu namanya tadi melebar. Bisa diurus rumah, bisa diurus istri. Tahu ya? Berarti ya, apa di sini? Berikutnya, anak. Kak Fuad akan jadikan apa nanti? Pendakwah. Jangan PR lagi, tapi jadi penyanyi, repot lagi. Jadi lebar lagi. Kak Fuad jadi ngurusin rumah, ngurusin penyanyi. Bentar lagi pendakwah, sehingga semua jalur. Cuma dakwahnya apa? Terserah dia nanti. Mungkin dia jalurnya apa, kita nggak tahu ya. Nggak harus jadi penceramah. Kalau dia jadi orang harus penulis dan lain-lain. Tapi dia apa? Jalurnya sama. Sehingga hidupnya tentang dakwah aja. Sehingga orang kalau yang dakwah bisa main dah ke Bintaro, ngapain? Mungkin ceramah udah bosan aja begini. Nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin ada orang udah dakwah sih nyanyi itu nggak mungkin. Sehingga bisa setiap hari Kak Fuad tuh berputar soal ini. Nulis buku. Mungkin nggak Kak Fuad nulis buku tentang cinta-cinta romansa nggak jelas. Nulis buku pun tentang dakwah. Kak Fuad bikin film nggak? Bikin filmnya tentang apa? Dakwah. Jadi apapun mendalam gitu. Jadi tidak mungkin peran kalian itu gak bertambah, pasti bertambah. Karena gini, kalau kalian pantas, kalian akan dikasih lebih. Pernah dengar bahwa ketika kalian minta sama Allah, kalian berterima kasih, Allah tambah lagi nikmatnya, Allah tambah lagi nikmatnya. Ada orang gak minta, Allah kasih followers. Ada banyak jutaan orang lebih banyak ilmunya dari Kak Fuad kan. Kenapa yang centang biru Kak Fuad? Ini bukan masa yang sekarang harus bisa beli centang biru ya. Tapi kenapa Kak Fuad yang dikasih followers? Artinya kan Allah kasih urusin ya. Yang nyuruh tuh Allah, bukan Kak Fuad. Sehingga kalau kamu dirasa pantas, pasti dikasih beban tambahan. Pernah
Pernah dengar istilah gini kan? Allah tidak akan membebani kamu dengan sesuatu yang kamu gak sanggup. Itu contohnya. Jadi bukan kenapa harus aku ya Allah, karena kamu pantas. Kalau yang dikasih ke dia, mati dia. Nah dia itu disenggol, nggak diajak ke kambing aja ngambek. Nggak mungkin disuruh ngurus orang. Kamu tuh luar biasa. Sabar sama orang tua, sabar sama adik, sabar sama temanmu. Dia langsung oh kasih kamu pantas. Mikul beban itu. Jadi ketika kamu udah berperan, itu akhirnya kamu tuh dikasih usahanya beban itu tuh bukan hal yang perlu dikeluhkan. Justru makanya kamu percaya sama kamu. Nomor baru yang ngurus satu tugas, sekarang udah ngurus komunitas. Kenapa kamu saudaranya? Karena kamu percaya. Itu orang sering nyolong, nggak mungkin mereka dikasih. Ini orang ditanya, duit boleh ya keluar, yang ini keluar aja duitnya, habis duit kas komunitas. Tapi kamu tuh bisa detail membukuannya, kamu percaya. Kenapa kamu yang ngasih? Karena kalau ngomong asik gitu loh. Kalau dia orang tidur, jadi jangan sampai kita ngerasa beban, kecuali bebannya itu hal-hal yang kontraproduktif dengan hidup. Kalau ini kan jelas beban yang membangun kita. Jadi MC salah sekali, tapi mati. Malah nambah pengetahuan, ternyata kalau ngomong kan seperti ini. Yakin nggak ada satupun orang yang hebat ngomongnya kecuali pernah ngerasain keringat bersekundir pinjang itu keluar dari kepala. Tadi kamu bilang luka. Ibaratnya saat kawan sebuah tambahan aja. Kalau ada kesempatan terluka ambil. Selama luka itu kamu tahu gara-gara luka itu punya cerita. Maksudnya apa? Teman-teman, ini ada teman baru nih, kamu jadi temannya dia ya, gabung sama komunitas ini ya. Sampai banget sih. Namanya bersinggungan sama orang lain, pasti nyebelin. Namanya juga orang lain. Otakmu bilang apa, tapi dia bilang apa. Aku sukanya ada, sukanya B. Aku pengen lampunya mati, dia pengen lampunya hidup. Aku pengen kipas. Aku pengen nggak pakai kipas, dia pengen pakai kipas. Orang itu beda sebenarnya. Tapi nggak mungkin jadi orang sabar kalau nggak ada orang lain di sebelahnya. Gimana dia belajar sabar kalau selama ini nonton drakor? Pas nonton drakor, kasus seheboh anak tertukar aja selesai dalam 14 episode. Pas nonton film, kasus seheboh hancurnya dunia, Thanos datang, alien turun, selesai dalam 3 jam. Tapi kan hidup gak gitu. Gak mungkin kamu belajar nyelesain masalah hidup dunia ini, kecuali pasti harus pengalaman, ngadepin satu dua orang yang hidupnya beda, pendapatnya beda, nongkrongnya beda, seleranya beda, ngambekannya beda. Belajarlah dari orang yang jangan menjadi beban. Ya, lagi-lagi tadi kalau capek istirahat. Tapi jangan minta Allah kurangin beban-beban itu, karena beban itu yang akan menimbulkan nanti. Dan bersyukurlah kalau kamu hidup dengan banyak peran-peran hebat dalam hidup kamu. Itu lah. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nih. Yang mana dulu? Oke. Siapa duluan? Orang, tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin Tahu nggak? Gimana sih cara yang kalau lihat kalau jadi tapi kita tuh punya dosa yang dan itu kalau punya waktu yang banyak kalau mereka terus dan itu sebenarnya bakalan karena dia tuh selalu nggak bisa kalau mereka jadi kemarin terus punya kemarin terus tuh mereka pasti dan karena ada nanti nah ini gimana sih cara buat ini satu Waalaikumsalam. Kira-kira pertanyaannya Kak Pura, gimana nih? Dulu Pak Buat keluar belum kenal Islam ya, banyak yang bilang jangan pilih-pilih. Salah. Rasulullah ngajarin pilih-pilihlah teman. Karena agamamu adalah agama temanmu. Orang nongkrong sama siapa pasti ke bawah, itu poin ya. Jadi sampai di sini kalian harus tahu, tidak semua orang layak jadi teman. Sebagian hanya perlu sebagai kenalan, sebagian teman, sebagian sahabat, sebagian saudara. Ini makin dalam tuh levelnya. Tahu ya yang udah kayak saudara banget ya, yang kayak pokoknya rahasia udah sharing bareng, yang kayak kalau di dia tuh sedih banget, ada yang udah kayak, wih parah gitu, deket banget ada.
Tapi ingat, semakin padat, semakin dekat itu semakin sedikit orang yang ngomong semua. Jadi prinsipnya adalah tidak semua orang harus jadi teman. Oke? Lalu siapa yang pantas jadi teman? Kenapa kamu selalu nunjukin ini? Karena ini penting, ini menarik. Kamu tuh mau kemana? Ulangi ya, kamu mau kemana? Maka carilah teman yang sejalan. Kalau kalian mau ke Bandung, dapat temennya yang mau ke Banten, yang nggak nyampe, berantem. Naik angkot yang ini nggak bisa nyampe, angkotnya yang ini berantem. Ngerti ya? Lah kenapa ada orang sering ke bawah temen, pernah nggak ke bawah temen? Temen ngapain ikut, temen ngapain ikut? Ya karena dia nggak tahu mau kemana. Ikut kemana-mana. Makanya yang penting itu bukan masalah temennya dulu kan. Kita itu mau kemana dulu? Aku mau jadi apa? Tulisnya tuh tiga poin. Yang pertama, seminggu ini mau ngapain aja? Atau saya besok mau ngapain? Jadi setiap hari tuh kalau bisa malam tuh tulis dulu, besok pagi seharian mau ngapain? Harus tuh ada. Jangan kosong, lihat saja besok, jangan. Harus diisi tuh supaya hidupnya tuh produktif. Nggak harus tercapai, tapi at least kalian tahu mau ngapain. Bisa jadi pas besok kejadiannya kan mager, nggak apa-apa juga. Nggak harus tercapai, yang penting tahu besok mau ngapain. Yang kedua, jangka panjang, 10 tahun lagi mau jadi apa? Harus ada 5, 10 harus ada. Nggak harus tercapai, bisa jadi tengah-tengah berubah selera mau jadi apa? Nggak apa-apa, tulis aja dulu sehingga kamu tuh mau tahu jadi apa. Yang ketiga, di akhirat mati mau masuk apa dan dikenal di dunia seperti apa. Tulis. Jadi di akhiratnya masuk kemana dan di dunia orang kenal kamu sebagai apa. Itu tulis 3 poin itu. Jarak pendek, jarak panjang banget namanya akhirat. Setelah jelas, nanti kelihatan mana-mana yang harus ikut semobil sama kita. Ada orang yang kita ajak ke mobil tuh enak, kita jadi nggak ngantuk karena dia seru. Itu teman perjalanan yang baik kan, mendukung kita. Yang kita lagi ngantuk diajak ngobrol, ketika kita mampir makan nggak susah milih warung karena seleranya mirip. Tapi ada teman yang kita bawa tuh mulu tau ya, masih jauh nggak sih, masih jauh nggak sih, masih jauh nggak sih. Jangan ajak kembali gitu, ngambek. Atau enggak, yang teman-teman kayak gitu bukan teman yang baik untuk diajak nongkrong di dalam mobil yang sama di perjalanan kalian. Kenalan boleh, buat sapa-sapa. Ayo bro, ayo, gitu. Teman itu apa? Dia bukan musuhan, kenalan, cukup kenalan. Kayak misalkan di sekolah kan banyak tuh, pasti kan sekelas 50 orang, 30 orang, 20 orang. Nah kan gak semua tuh teman dekat. Ada yang memang kita kenal aja. Gak usah musuhin, bahkan dia pemaksiat pun gak kuat gak musuhin. Misalnya dia bolos gitu, gak kuat gak jadi cepu. Laporin dia, gak usah ngajak musuh gitu. Cukup tahu bahwa emang dia kayak gitu. Ya kapan-kapan kita butuh bantuan dia kan, misalkan mau lompat di penjara. Kita butuh orang nakal, kita gak tahu kan. Ya biarlah dia dengan dia. Tapi kita jangan bergaul lah, memperdalam persahabatan dengan orang kayak gitu. Ada orang yang gak amanah, yang penting kasih kita cerita ke dia, cerita ke orang lain. Nah itu jangan jadi teman. Artinya bukan gak jadi teman dimusuhin ya, bukan. Jangan jadikan sahabat karib dekat karena akan menghambat kamu ke perjalanan. Itu dulu ya poinnya. Ketika tadi kamu ngomong soal aku banyak tugas, banyak ini, nah tugas yang karib juga ini kan. Kalau iya, maka tadi menghambat, nggak usah dipikirin. Kadang teman yang nggak suka kita hijrah atau kita berproses jadi baik itu bukan teman yang baik. Contohnya gini, bagi Kahauran, tugas-tugas ini tuh kebaikan bukan buat Kahauran. Ngerjain itu tuh hal yang positif nggak buat Kahauran. Iya. Aku sebagai teman aku senang dong. Ngerti gak? Gila, kalau temannya dapat hadiah kita senang gak? Teman dapat tempat yang bagus kita senang gak? Teman happy kita senang kan? Lah Kahauran happy dengan tugas itu. Kahauran ngerasa ini penting buat Kahauran. Wah aku teman gak suka, teman macam apa kayak gitu. Ya, teman tuh bukannya harusnya senang kan, temannya itu senang. Ngerti ya? Makanya kamu sering bilang kan ada tuh orang mau hijrah, pas hijrah temannya ngejauhin. Ya bagus. Berarti bukan dia teman yang baik untuk Allah saring buat kita. Karena kalau dia teman yang baik, walaupun dia nggak ikut hijrah, dia senang nggak mau hijrah, teman baik. Teman yang baik itu mungkin nggak ikut nongkrong sama kita di pengajian, kan? Tapi dia bisa santai ngomongin, "Weh bro, baru pulang pengajian, ayo main yuk sama kita." Dia tuh nggak alergi sama tukang ngaji, walaupun dia nggak ngaji, bener ya? Tapi dia teman yang support. Kenapa? Kamu kok sekarang sih dia kan sekarang pengajian, sekarang berhijrah, emang kenapa pilihan yang dia kok? Gitu. Tetap ngebelain kita walaupun nggak sevisi dan sejalan sama kita. Itu teman-teman yang baik yang bisa kita ajak jalan bareng ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang yang mau
nggak kepengen dia dianggap sebagai penyebab apa ingin turun waktu itu. Padahal sebenarnya itu udah tanda-tanda Allah masih tahu teman itu nggak positif. Dan sekarang kemarin seharusnya kayak dulu sampai teman gua. Ternyata sampai hari ini udah gak ada arti. Ngerti ya? Ya itu emosi-emosi anak-anak remaja, anak-anak muda. Ya kadang-kadang emang ada hidayah-hidayah yang di sini. Itu teman yang tidak baik. Tidak baik. Mungkin kita kayak tahu apa sih lo? Nanti pas nyasar baru kayak ya nyasar gitu. Ya lebih tenang lah mendengarkan sekitar kita untuk bisa dapat hidayah. Thank you ya Kak Laura ya. Kalau ceritain dong pas gimana Kak Fuad tuh hijrah dari K-pop gitu. Soalnya dulu aku juga SMP K-pop gitu. Terus alhamdulillahnya aku kayak keluar dari K-pop gara-gara satu alat. Oh gitu. Alhamdulillah. Instagramnya gitu. Terima kasih. Iya, ya kan enak banget di sini. Oh, banyak kan lagi kok sini tadi nggak kata. Ada malu Lalu ya. Terima kasih pertanyaannya. Kak Fuad, gimana cara Kak Fuad hijrah dari K-pop ke apa tuh kayak slide-nya? Hijrah dari K-pop. Oke. Jadi gini. Kak Fuad pernah berpikir hijrah itu karena pengajian. Ini adalah fase dakwah Kak Fuad dalam setahun yang Kak Fuad sebut dengan fase si paling hijrah. Oh si paling, bosa, gak boleh gini-gini. Pernah tuh Kak Fuad kayak gitu. Maksa banget orang hijrah dan harus kayak cara Kak Fuad. Tapi aku gak berlebihan kok, gak boleh gak berlebihan. Aku tetap bisa. Tapi aku juga hafiz loh Kak, gak boleh. Gitu ya, dulu pernah kayak gitu. Kamu pikir-pikir lagi, perasaan dulu gue hijrah gak karena ceramah deh. Apa sih Kak Fuad dulu hijrah karena apa? Tiba-tiba kerjain skripsi, sibuk. Habis skripsi ngurusin dakwah, sibuk. Sibuk ke sepenuh. Kamu ingat banget dulu pernah harus ngisi kajian di Bandung pagi-pagi jam 8. Dari sini berangkat malam. Sampai di hotel di Bandung jam 12 malam. Habis mandi semua, rebahan di kasur, buka nonton Running Man. Baru 5 menit buka, ya acara di Korea ya. Baru 5 menit nonton, tiduran. Si Running Man yang nonton Kak Fuad tidur. Dan ini autoplay, jalan terus sampai pagi, kuota Kak Fuad habis ditonton sama dia. Jadi Kak Fuadnya nggak nonton, dia yang nonton Kak Fuad itu. Lama-lama nggak tonton 1-2 episode, 3 episode, lama-lama kayak nggak nonton juga nggak apa-apa juga kayaknya. Jadi bukan ngebenci ya, nggak benci Korea Kak Fuad, cuman kayak kalau mau ngeliat biasa aja, kalau mau nonton ya udah happy seneng ya udah kayak nggak terlalu kayak ngerti sih kayak harus banget nggak gitu. Setelah apa? Setelah punya kesibukan lain, Kak Fuad jadi ngerti. Ternyata yang kita butuhkan tuh cuman cinta yang baru, kesibukan yang baru aja. Jadi orang tuh bukan, dia tuh begini, lu nyuruh dia jangan main game, terus dia ngapain? Itu yang kita nggak ngasih. Dia nggak ada kesukaan lain. Dia nggak suka sama orang tuanya, dia nggak suka sama teman-temannya, dia sukanya main game. Kan sering gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah nyari kesukaan baru yang lebih positif. Bener? Di Xcaver misalkan Kak Fuad tunjukin. Nah ini yang Kak Fuad tadi bilang. Kak Fuad bikin program kegiatan sebanyak ini supaya K-popers itu selain nonton K-pop, ya dia ikut punya kegiatan lain gitu, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa apa semuanya kan. Apapun letak sih di sini juga ada nomor Korea untuk dibedah dramanya, belajar film. Maksudnya kayak lu suka drama Korea, lu belajar bikin film lah biar ada film Islam yang bagus gitu. Jadi kayak ya biar ada kegiatan positif. Lama-lama drama dan K-pop itu bukan bucin, tapi jadi energi buat bikin sesuatu gitu. Kamu jadi ngerti bahwa Kak Fuad hijrah bukan karena ceramah, tapi karena Kak Fuad punya kesibukan baru, amanah baru. Nah itulah kenapa Kak Fuad bilang jangan tolak peran-peran yang dikasih dan itu baik. Siapa tahu di situ jalanmu yang baik. Gitu. Jadi MC ya emang nambah kerjaan sih. Jadi pengisi acara ya, jadi panitia ya, jadi ketua ya, jadi bendahara ya, jadi apapun itu. Istilah iya. Siapa tahu dari situ jadi jalan kebaikan gitu. Karena Kak Fuad tuh dulu ngambil iya sibuk ya. Sehari itu kayak 24 jam kurang tuh rasanya. Tapi bagus, jadinya nggak sempat. Ini akhirnya hiburan menjadi hiburan bukan kebutuhan. Harusnya dalam 24 jam tuh mana banyak hiburan apa kebutuhan? Kebutuhan kan? Hiburan tuh kan nyumpil itu hiburan. Makanya ada yang
bilang hiburan bagi orang mukmin itu sholat. Dia nyumpil 5 kali loh. Ya, let's say kalian bukan lagi hiburan tapi beban, oke? Hiburannya apa? Oke, let's say K-pop ataupun apalah, nah konser atau mungkin main game. Ya harusnya dia itu nyumpil, bukan jadi agenda utama dalam hidup. Nah, kenapa ada orang agenda utamanya main? Karena dia nggak punya beda lain. Jika berarti kamu kalau kenapa kamu tuh nggak punya orang lain? Berarti kenapa kamu bisa 24 jam itu banyakkan nontonnya? Karena memang gak ada yang lain. Takut ngambil kesempatan, masuk organisasi nggak mau ribet. Kenapa nggak ambil kesempatan itu? Semakin mau sibuk, makin bagus. Lah muda nggak mau sibuk, terus mau nunggu kapan nunggu tua. Tua itu kasihan, bu. Kayak Kak Kuat aja nih, bahkan Kuat itu orang umur 30. Ini aja sibuknya itu udah ngerasa kayak, aduh andai kata aku bisa dapat ilmu SMP, pasti lebih keren lagi. Dulu SMP kebanyakan main gitu. Kenapa? Masih energinya masih enak-enak kayak kalian kalau salah nggak apa-apa. Ini kalian semua yang depan kan bantu bangun. Orang-orang apa? Takut tuh begini. Harus belajar gitu. Pasti gitu. Orang anak muda salah dimaklumi, wajar. Namanya anak muda pasti gitu. Ada orang tua depan publik ngomong baca. Apa kata orang? Nah, masa udah segede gitu baca? Ngerti gak? Diledeki kenapa? Nggak pantas. Udah segede gitu, pejabat baca. Ngerti ya? Tapi anak muda, dia baca, orang bilang apa? Belajar dia. Makanya anak muda tuh banyakin nyoba. Karena kalau kalian pun jatuh, orang malu udah tepuk tangan. Good. Ayo nabrak lagi. Kalau udah tua, lu bego apa gimana sih? Masa udah gede nabrak begini gitu? Kenapa? Orang tua nggak wajar salah. Maka salahlah sejak muda. Banyakin nyoba. Kalau kalian telat nyobanya, besok pas tua nih, baru nyoba-nyoba, baru ngambil kesempatan, baru apa? Pasti bikin kesalahannya pas tua. Karena orang pertama kali nyoba bersalah. Jadi kalau kalian nyoba jantar salahnya. Tua salahnya dan nggak dimalumin lagi. Masa udah tua ngapain aja lu selama hidup? Jadi banyakin kesibukan, ngambil kesempatan, banyakin salah sekarang, sehingga hiburan akan menjadi hiburan. Thank you ya kayak. Oke, ini ada yang lain lagi? Nggak ada? Oke, nanti teman-teman kita udah selesai, kita udah siap. Dan teman-teman masih ada kegiatan. Mungkin di sini ada yang ngomong, ada yang nongkrong lagi, jadi kita untuk selesaikan kajian hari ini. Dan Mas Wan, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ada sesuatu yang teman-teman bawa pulang, dan cuma ibaratnya makan apa, tapi ada something yang bisa di apapun value yang ada. Dan seperti yang aku bilang juga banyak mencoba, karena teman-teman masih muda rata-rata